Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan mengajarkan tentang sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak. Sama seperti kemarin, kita pakai media berupa jembatan dan sungai Musi. Pada gambar jembatan, kita misalkan pihak sebelah kiri jembatan dan pihak sebelah kanan jembatan. Akan lebih jelasnya Ibu jelaskan pada gambar berikut. Akan Ibu jelaskan tentang sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak. Kemarin kita telah belajar tentang sudut dalam berseberangan, di mana D berseberangan dengan E, K berseberangan dengan F. Sudut dalam berseberangan bernilai sama, D nilainya sama dengan E, K nilainya sama dengan F. Kalau untuk sudut dalam sepihak, posisinya sama, D berada di dalam, F berada di dalam, C juga berada di dalam, E juga berada di dalam. Hanya saja bedanya adalah kita bagi jembatan ini menjadi dua pihak, yaitu pihak sebelah kiri dan pihak sebelah kanan. Maka sudut dalam sepihak adalah sudut C dan E dan juga sudut D dengan sudut F. Untuk ketentuan nilainya, sudut D ditambah sudut F jumlahnya 180 derajat. Mengapa seperti itu? Karena D ini sehadap sama H. Ibu pindahkan seperti ini. Maka F dan D membentuk garis lurus yang jumlahnya 180 derajat. F dan D sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat. Begitu juga E ditambah dengan K. Sekarang sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak A dengan G, B dengan sudut H. Jadi A ditambah G jumlahnya 180 derajat. Begitu juga dengan sudut H ditambah sudut B jumlahnya 180 derajat. Lebih jelasnya akan kita lihat pada soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, sudut B1, 2, 3, 4 dan sudut 104. Berapakah besar sudut B4? Kita ketahui bahwa sudutnya adalah yang diketahui adalah 104. Sudut B4 posisinya berada di dalam, maka sudut B4 ditambah sudut 104 derajat itu jumlahnya 180 derajat. Kenapa? Karena sudut dalam sepihak, dia berada di pihak sebelah kiri. Jadi sudut B4 nilainya 180 dikurang 104. Besar sudut B4 adalah 76 derajat. Untuk soal nomor 2, diketahui berapa buah sudut. X ditambah 20, di sini sudutnya 100, di sini sudutnya besarnya 4Y dan di sini sudutnya besarnya 3Z dikurang 25. Ini soal yang agak sulit. Tentukan nilai X ditambah Y ditambah Z. Kita gunakan dulu sudut yang paling sederhana diketahuinya, yaitu sudut 100. Dari sudut 100 itu kita kaitkan dengan sudut X ditambah 20. Sudut X ditambah 20 dan sudut 100 itu posisinya berada di luar dan ada di pihak sebelah kiri, maka dia dinamakan sudut luar sepihak. Kita misalkan sudut X tambah 20 itu adalah sudut A, ini adalah sudut B, biar lebih mudah ya, sudut C, dan ini sudut D. Maka sudut A ditambah sudut B itu nilainya 180 derajat. Kenapa? Karena ini adalah sudut luar sepihak. X ditambah 20 ditambah sudut B nilainya 180 derajat.
Kita jumlahkan angka X ditambah 120 sama dengan 180 derajat. Maka X 180 dikurang 120, maka nilai X, jadi hasil X itu adalah nilainya adalah 60 derajat. Sini kita tulis di sini nilai X 60 derajat. Selanjutnya kita mencari nilai Y dengan menghubungkan sudut B dan sudut C. Sudut B itu akan sama dengan nilainya dengan sudut C karena sudut bertolak belakang. Nilai sudut B adalah 100 dan C 4Y. Kita putar saja posisinya 4Y 100, maka Y 100 dibagi 4 25 derajat. Y 25. Selanjutnya kita akan cari nilai Z. D dan C itu merupakan sudut dalam sepihak. Boleh diambil A dan D sudut bertolak belakang. Tapi karena kita belajar tentang sudut dalam sepihak, maka kita ambil C. C ditambah sudut D itu jumlahnya 180 derajat karena dia sudut dalam sepihak. Maka sudut C 4Y tambah sudut D 3Z dikurang 25, hasilnya 180 derajat. 4Y 4 dikali Y nilainya 25, 3Z dikurang 25 hasilnya 180 derajat. 4 kali 25 100, 3Z dikurang 25 180 derajat. Kita hitung angkanya 100 dikurang 25 bernilai 75. Terus kita pindahkan 75 ke sebelah kanan, 180 dikurang 75 hasilnya 105 derajat. Didapat nilai 3Z 105, Z 105 dibagi 3, maka nilai Z 105 bagi 3 35 derajat. Didapat nilai Z nya 35 derajat. Yang ditanya berapakah nilai X ditambah Y ditambah Z. Kita masukkan nilainya X 60 derajat, Y 25, Z nya 35, itu 120 derajat. Selanjutnya soal nomor 3, terdapat sudut A, B, dan C. Jika sudut A 120 derajat dan sudut C 130 derajat, tentukan sudut B. Ini soalnya agak sulit, butuh nalar lebih. Bagaimana caranya? Ini kita buat garis, mungkin akan lebih terlihat kalau ini. Dan sudut B kita ubah, sudut B kita bagi menjadi dua bagian, yaitu sudut B1 dan B2. Sudut B itu jumlah dari sudut B1 ditambah sudut B2. Dan kalau kita tutup sebelah sini, A dan B1 kaitannya adalah sudut dalam sepihak. Ini ada jembatannya, ada di sebelah bagian bawah, sudut A dan sudut B1. Maka sudut A ditambah sudut B1 jumlahnya 180 derajat, sudut dalam sepihak. Sudut A tadi kita tahu 120 derajat ditambah sudut B1 hasilnya 180, maka sudut B1 nilainya
180 dikurang 120 derajat, sudut B 10 derajat. Sekarang kita ambil yang kedua, sudut B2 ditambah sudut C, hasilnya juga sama 180 derajat, sudut dalam sepihak juga. Sudut B2 ditambah 130, hasilnya 180 derajat. Sudut B2 180 dikurang 130, maka sudut B2 nilainya adalah 50 derajat. Tadi kita dapat bahwa sudut B1 hasilnya 60 derajat ditambah sudut B2 hasilnya 50 derajat, maka sudut B besar 110 derajat. Nah, sekedar berbagi untuk membantu pembangunan Masjid Irsadul Umam di Sasana Patra, Tegal Binangun. Semoga kita yang membantu mendapatkan keberkahan dunia maupun akhirat. Demikianlah video Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.